Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim dan ibu-ibu, para jamaah yang saya cintai. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Insya Allah ini akan membawa berkah untuk kita semua. Apalagi tema yang diberikan kepada saya ini Masya Allah luar biasa ya, tentang bagaimana peran kita Bu ya di dalam Islam, yang tentunya akan kita fokuskan peran seorang ibu sebenarnya. Artinya ibu rumah tangga. Di sini kan kalau kita bicara terkait ibu rumah tangga itu kan luas Bu ya. Datang dari berbagai profesi sebenarnya, tapi perlu diketahui profesi ibu rumah tangga itu nggak ada yang bisa nyaingin Bu ya, karena itu yang tertinggi nanti ya. Nah, di dalam Al-Quran itu jelas sekali ya Bu ya, innal muslimina wal muslimat. Pernah dengar ayat itu Bu? Surat apa itu Bu? Wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat. Apalagi Bu? Was sabirina was sabirat wal khasihina wal khasiat wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat. Al-ayah. Bayangkan Bu, di dalam surat itu Bu ya, ayat itu Ibu, atau ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Ibu nggak asing lagi dengan hadis itu. Idza salatil mar'atu khamsaha. Tahu nggak Bu? Dari ayat tadi sampai hadis yang idza salatil mar'atu khamsaha. Perempuan tuh kalau dia ngerjakan sholat Bu, khamsaha 5 waktu sehari semalam Bu, wa shaumat sahraha. Ya, dia juga puasa Bu ya. Wa hafizat farjaha, dia jaga dirinya Bu ya. Wa ata'at zaujaha. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qila laha, katakan kepada mereka, udkhuli jannata Aibah bin Syad. Lewat pintu mana saja Bu. Ibu, ayat dan hadis tadi itu Bu menjadi penyemangat kita Bu dalam menjalani kehidupan rumah tangga ini. Karena ayat itu menjanjikan ampunan. Ya, di ayat tadi dijanjikan ampunan bagi siapa yang mau taat kepada Allah, taat kepada suami, taat kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga terkait dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Dijanjikan surga Bu buat kita, dan itu pun satu-satunya yang diperintahkan hanya untuk ibu-ibu. Ada nggak bapak-bapak? Udkhuli jannata Aibah bin Syad. Ada nggak Bu? Nggak ada. Coba cari dah Bu, jengkang-jengking kita cari ayatnya kagak ada Bu. Atau kita jengkang-jengking gitu dah, cari hadisnya kagak ada. Yang ada itu hanya untuk wanita, untuk ibu-ibu, untuk perempuan ya. Allah itu sudah menyediakan Bu surga bagi kita ya, ampunan dosa bagi kita Bu, ketika kita sabar menghadapi semua itu yang kita jalani di dalam rumah tangga kita. Tadi Bu, sebelumnya saya sudah persiapkan materi saya, tahu nggak Bu? Berapa jam? 2 jam Bu materi saya sebenarnya. Tapi karena sudah diawali dengan pembacaan Ratibul Haddad. Bacaan Ratibul Haddad itu nggak bisa main-main, nggak bisa sedikit waktunya, harus panjang. Tapi alhamdulillah tadi walaupun cuma setengah ya Bu ya, tapi dapat kebaca gitu ya, Masya Allah. Nah maka automatically saya punya materi pun dipotong pula lah nih, ya kan? Nggak bisa 2 jam saya. Ya, seenggaknya insya Allah bisa 1 jam ke depan. Maka saya harus press materi saya. Ya, Bu, kita berumah tangga ini Bu ya, kita tidak lagi bicara tentang cinta Bu, apalagi sudah usia kita ini Bu ya. Usia pernikahan bukan lagi pengantin anyar sekarang Bu. Kalau pengantin anyar Bu mungkin masih bisa bicara tentang cinta, ya kan Bu, bener nggak? Tapi kalau sudah pengantin lawas Bu,
kagak lagi bicara tentang cinta. Ya, kalau udah lawas, anggaplah 5 tahun ke atas dah, udah masuk kategori lawas dah tuh Bu. Ya, kalau yang anyar Bu, masih bicara tentang cinta Bu. Percaya nggak Bu? Baik, kita buktikan Ibu ya. Di dalam rumah tangga itu, kalau kita sudah jadi pengantin lawas seperti ini Bu, percaya, kita sudah tidak lagi bicara tentang cinta, tapi kita bicara tentang ketaatan Bu. Tapi bukan berarti, mohon maaf, ada pengantin anyar lalu nggak bicara tentang taat, nggak juga. Cuma maksudnya di sini secara umum, ketika usia pernikahan itu memasuki gerbang lawas, saya pakai gerbang lawas lagi, intinya 5 tahun ke atas kan Bu ya. Nah, maka kita itu tidak bicara tentang cinta, tapi tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita berbakti kepada suami, bagaimana kita membuat rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, Bu, rumah tangga kalau sudah sejauh ini berjalan Ibu, yang ada dalam pikiran kita itu Bu, yang ada di dalam komitmen kita dengan pasangan itu, bagaimana siapa yang mau bertahan di dalam rumah tangga itu? Siapa yang mau menurunkan egonya dalam rumah tangga ini? Tentang itu Ibu, hari ini udahlah, Ibu kagak usah baper. Kalau suatu hari nanti tiba-tiba suami kagak bilang I love you, kita bukan ABG kemarin sore Bu. Ya, kali ada kan? Ini laki gua kenapa hari ini kagak ada I love you-nya? Bu, kita ini udah senior kita nih, barat kata gitu. Ya, bukan ABG kemarin sore lagi yang menunggu I love you dari suami gitu ya. Kenapa Bu? Karena perempuan ini gini lah Bu ya, bapernya itu tingkat tinggi Bu. Ya, ngelihat suami atau nampaklah suami itu berbeda aja sedikit, itu bapernya kita tuh luar biasa. Makanya kenapa kita ibu-ibu nih kudu ngaji terus. Harus Bu kita ngaji, biar kita nggak baperan. Karena kita akan tahu bagaimana peran kita sebagai muslimah nanti, terutama sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu nggak usah ada rumah tangganya. Ya Allah, ini rumah tangganya yang difokuskan sama Umi nih. Kagak usah fokuskan rumah tangganya. Ya, ibu saja sudah. Jadi secara umum kan, entah itu profesinya dokter, entah itu profesinya guru, entah itu apalah profesinya ya. Karena kita yakin profesi rumah tangga ini bukan sebuah profesi ya. Percaya deh. Karena nggak ada tandingannya nanti bagaimana perjuangan kita dalam rumah tangga ini. Nah, tentang rumah tangga ini, siapa yang mau bertahan, siapa yang mau pikul beban, siapa yang mau bersyukur, siapa yang mau meredam ego, siapa yang saling mampu saling memahami, itu rumah tangga Bu. Kalau hari ini tidak ada yang mampu saling menurunkan ego, bayangkan Bu, apa yang terjadi dengan rumah tangga kita. Satunya ngamuk, naik, emosi. Lah, laki juga kan tahu sendiri. Lebih dominan kalau udah urusan emosi kan, itu laki-laki. Nah, bagaimana kita sebagai ibu-ibu, ya sebagai istri, ya kita bisa menekan ego itu. Nah, tentu insya Allah lewat tema kita hari ini, ya peran spiritualitasnya apa sih bagi kita ini sebagai ibu ya, untuk menjaga kesehatan mental kita ya. Apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita jalani Bu. Di sini saya hanya ingin menyampaikan sesuatu, dan saya rasa ini bukan sesuatu yang ringan Ibu. Saya sudah mulai baper nih ya kalau udah bicara tentang bagaimana beban seorang ibu ya. Saya akan menyampaikan sesuatu hal yang berat Ibu, bukan ringan ya. Bicara tentang hati ya. Bicara tentang hati ini Bu, nggak mudah. Tentang lelah yang sering tak terlihat oleh orang lain, tentang air mata yang kadang jatuh diam-diam. Itulah ibu, itulah para istri ya. Saya tahu Ibu, karena saya juga seorang istri, saya juga seorang ibu, saya juga seorang anak perempuan, saya juga seorang menantu
Ya kan? Komplit kita Bu ya? Komplit lah. Ya. Nah, karena saya tahu Bu, di sini saya yakin banyak ibu yang terlihat kuat. Banyak ibu-ibu yang terlihat kuat tapi sebenarnya lelah sekali. Benar nggak Bu? Saya yakin Bu, karena saya juga seorang istri, seorang ibu, sama dengan ibu, ya. Tapi Bu, percayalah Ibu, lelah Ibu itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Tak penting ada orang yang tahu Bu. Tak butuh apresiasi kita dari siapapun, karena kita untuk Allah. Hari ini Ibu masak capek, ya capek, semua capek Bu, tidur aja capek Bu. Kalau kelebihan tidur kita capek, ya. Apalagi pekerjaan rumah tangga yang gak ada habis-habisnya Bu, ya kan? Nih Ibu dari pagi nih, ya kan, sampai sekarang nggak bisa Ibu duduk tenang, bangun subuh bersih-bersih, ngurus anak, ngurus suami, ya, belum duduk dari tadi Bu. Alhamdulillah duduk di majelis ilmu. Insya Allah dapat ilmu hari ini, supaya kita mentalnya sehat. Kalau mental kita tidak sehat Ibu, bagaimana kita menjadikan anak kita alim-alimah, abid-abidah, soleh-solehah, murabbi-murabbiyah? Bukankah gitu tujuan target anak kita? Iya kan? Target untuk anak kita itu sebagai apa? Anak yang alim-alimah, abid-abidah, mujahid-mujahidah, soleh-solehah. Tapi bagaimana kita mendidik anak kita kalau mental kita tidak sedang baik-baik saja? Saya tahu Ibu lelah dari pagi, lelah ngurus itu, ngurus ini, dan itu terus berjalan Bu, setiap hari, everyday, ya kan? Kagak ada berhenti-berhentinya, hampir tanpa jeda bahkan Ibu. Dan bahkan Ibu sering tidak diapresiasi, baik oleh suami atau siapapun, apalagi yang tinggal dengan mertua, ya, tak ada apresiasi. Tapi percayalah Ibu, mungkin Ibu memang tidak diapresiasikan oleh makhluk, tidak diberi tanda jasa oleh makhluk, tidak diperhatikan oleh makhluk, tidak ada tanda terima kasih dari makhluk. Tapi percayalah, pandangan Allah luar biasa terhadap Ibu. Apresiasi dari Allah yang Ibu dapatkan. Ibu masak karena Allah, itu ibadah Ibu. Tapi ingat, niatkan semua itu karena ibadah. Ya, walaupun ada ngomel-ngomelnya dikit-dikit nggak apa-apa Bu, cuman ditahan. Kalau ngomel tuh Bu, jangan sampai meledak. Ya, biasalah ibu-ibu kalau udah capek tuh ada ngomel-ngomelnya dikit. Ya, yang penting jangan ngomel sama suami ya Bu. Ya Allah, saya mohon Bu, dengan hati yang paling dalam saya Bu, sekesal apapun sama suami, jangan ngomel sama suami ya Bu. Lah Umi kalau nggak ngomel sama suami, ngomel sama siapa? Ngomel sama tembok-tembok aja deh Bu. Ya, nggak bisa Umi. Kalau begitu saya kasih solusinya. Kan nggak mungkin ngomel sama tembok, ya kan? Mau ngomel di mana? Di sajadah. Gimana caranya nih? Nanti saya kasih tipsnya. Yang penting Ibu tahan diri untuk tidak ngomel ke suami Bu. Naik sedikit suara Ibu, 1 oktav saja Bu, nggak usah 1 oktav, saja dengan suami. Malaikat atas perintah Allah mencatat istri durhaka. Naudzubillah, naudzubillah. Jangan ya Bu ya, kesel dikit sama suami nggak apa-apa Bu. Oh berarti Umi nggak pernah kesel sama suami? Jangan salah Ibu. Yang namanya 2 otak yang harus kita satukan itu hal yang mustahil. Kata orang Arab tuh, mustahil katanya. Ya kan, ini 2 otak yang beda keinginan Bu. Ya, bener nggak? Gimana caranya kita mau satuin? Nggak bisa Bu. Ibu jangan menuntut suami sempurna karena kita sendiri tak sempurna Ibu. Ya. Wah, tapi kesel ini gimana caranya? Sekesal-kesal dengan suami Ibu angkat tangan.
angkat tangan. Kita punya Allah, Bu. Kalau tidak salah pertemuan sebelumnya dengan saya kita membahas tentang apa? Innallaha ma'ana. Ingat nggak tuh? Saya mah ingat. Walaupun banyak tempat saya ngisi kajian, tetap aja saya ingat. Ya, di majelis ini saya pernah ngisi itu. Ingat, Bu, ketika ada keinginan untuk ngomel sama suami, ditahan semaksimal mungkin, Bu. Gimana caranya? Ikuti cara saya, ya. Ikuti cara saya. Karena saya bukan berarti nggak pernah gedek namanya manusia, ya, Bu, ya. Apa yang saya lakukan? Ikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perempuan kalau sedang marah, apa yang dilakukan? Falyaskut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diam. Bapak-bapak kalau sedang marah, Pak, ini sampai mana nih suara saya ini? Mudah-mudahan bapak-bapaknya dengar ini. Bapak kalau sedang marah, entah marah sama istri, marah sama anak, marah sama teman kantor, marah apa dah, Pak, pokoknya apa yang bapak lakukan? Kata Rasulullah SAW, "Falyakhruj." Bapak keluar, jangan di situ. Apalagi kalau sedang mangkel dengan bini, ya. Oke, kesampingkan bapak-bapak dulu. Kita fokus ke kita ini. Ketika hati kita mangkel, entah karena apa, angkat tangan ibu. Ya Allah, aku ingin jadi orang sabar, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa suamiku ini yang sudah menyakiti hatiku hari ini, ya Allah. Bisa nggak, Bu, kayak gitu? Bisa kan? Bisa, ya, Bu, ya. Itu justru lebih baik, Bu, ketimbang ngomel. Oh, tadi urat tuanya baru 50, muncul 51. Gara-gara apa tuh? Gara-gara ngomel. Nah, saya paham Ibu. Ibu lelah masak, tapi ingat, Bu, Ibu lelah masak, niatkan ibadah, Ibu. Ya, ikhlas, Bu, biar jadi ibadah. Nyuapi anak juga, Ibu kudu sabar, ya, biar itu jadi ibadah. Kalau ibu nahan emosi, sama, Bu, nahan emosi nggak boleh marah, itu juga ibadah, Bu. Saya kasih satu kisah, Ibu. Ya, bagaimana menahan kesabaran ini, Bu? Ada seorang perempuan, ibu rumah tangga, Bu. Setiap hari dia ngurus anak, dia ngurus rumah sendiri. Ya, suami sibuk bekerja. Ya iyalah, karena suami punya kewajiban untuk memberikan kita nafkah. Maka suami keluar pagi pulang malam, ya kan? Sibuk aja dia kerja, Bu, yang ngurus anak masih kecil. One day, Bu, suatu hari, Ibu, ya, dia duduk di dapur, Bu. Biasakan ya kerjaannya emak-emak, duduk di dapur, ya, bukan makan, Bu, bukan bersolek, tapi merenung ibu ini, ya. Dia renungi semua pekerjaannya, yang memang ada yang sebagian sudah selesai, ada yang belum gitu, Bu, ya. Tapi alhamdulillah hari itu kondisi rumah sudah rapi, anak-anak sudah tidur, Bu. Tapi dia nangis, Bu, dalam kesendiriannya di dapur, ya, karena menahan lelah tadi. Bukan sebenarnya, Ibu, bukan karena pekerjaan yang terlalu banyak atau yang melelahkan tadi, tapi karena dia merasa tidak ada yang melihat apa yang dia lakukan itu. Ya. Nah, tidak ada juga yang mengucapkan terima kasih kepada dia. Betapa lelahnya dia dari bangun pagi sampai siang, sampai malam, sampai pagi lagi. Nggak ada yang bilang, "Ma, terima kasih." Nggak ada. "Sayang, terima kasih." "Nak, terima kasih." Ya kali mertua kan. "Nak, terima kasih." Kagak ada, pokoknya blas. Ya. Dia merasa kecil dirinya itu. Jadi sedihnya dia di situ di dapur. Kenapa tidak ada yang menghargai? Kenapa tidak ada yang mengucapkan terima kasih? Pada suatu hari bertemu dengan hadis yang sangat mujarab bagi dia, obat bagi dia, azimat bagi dia. Innama, apa bunyinya hadis itu? Innama a'malu. Nah, tuh hadis itu ringan kan di lidah. Sering kita dengar kan? Innama a'malu binniyat. Dia merenung di dapur. Maka saat itu juga dia mengubah hatinya, Bu. Saya masak dalam hati nih. Saya masak, ya udah, ya Allah, aku masak untuk keluargaku, ya Allah. Jadi di saat seperti itu dia membalas. Dia minta balasan dari siapa? Makhluk apa Allah? Allah. Ya, capek nyuci, dia pun begitu. Saat lelah dengan cucian yang menumpuk dan sebagainya, pelan-pelan dia dengan kalimat yang lirih. Ya, memang di luar sana tidak ada yang berubah, tapi hatiku yang berubah.
Aku tidak ingin lagi pujian dari makhluk. Aku tidak ingin lagi pujian dari siapapun. Karena yang kulakukan ini semata-mata karena Allah. Apa ndak sedep tuh hati bu? Apa ndak sejuk hati bu? Sejuk loh bu. Dicoba aja ntar bu. Ditambah lagi nanti dia berzikir. Karena untuk menjaga mental kita itu bu, satu di antaranya inilah hari ini Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Ini salah satu cara menjaga mental kita agar tetap baik-baik saja. Sebagai madrasatul ula. Ingat bu, di tangan kita ini ada generasi yang akan berhasil atau tidak nanti bu. Bagaimana anak kita ini kita hantarkan menjadi generasi yang sukses. Mana generasi yang sukses? Generasi yang alim, alimah ibu. Percuma dokter, percuma guru bu, kalau nggak alim alimah, tidak abid abidah, ya kan bu. Jadi itu target kita kepada anak kita. Tapi yakinlah bu, kita tidak akan bisa mendidik generasi ini kalau mental kita tidak sedang baik-baik saja. Maka cara menjaga mental kita supaya terus membaik, terus stabil mental health kita ini, maka kita ikut majelis taklim seperti ini. Satu, ya, karena bukan cuma satu ya bu ya, banyak sekali. Yang kedua, ala bizikrillah hitatma'innul qulub. Berarti ibu-ibu perbanyak di zikir. Marah dikit, astagfirullah. Rasanya pengen naik aja emosi tuh, istighfar, ya. Atau bisa solawatan, apa saja. Intinya selalu basah lidah ini dengan zikrullah, ya. Karena jiwa yang tenang itu yang ridha, yang dekat dengan Allah bu. Kita akan menjalin hubungan baik kita dengan Allah agar mental kita tetap terjaga. Karena tidak ada satupun di sini ibu-ibu yang tidak pernah merasakan lelah itu. Saya percaya, termasuk yang bicara. Ya, kadang capek itu, kalau masalah fisik kita capek ibu, rebahan dikit udah hilang lelahnya bu. Tapi bagaimana kalau hati yang lelah? Ya, nggak ada yang ngertiin kita ngerasa sendirian. Ya, capek karena kurang dihargai kadang-kadang ya bu ya. Siapa tahu, tapi nggak perlu dibuka di sini, kalaupun ada. Ya, nanti ingat kalau bikin pertanyaan ditulis saja, biar tidak ketahuan dari siapa di situ. Ya, karena nanti kita siapkan waktu untuk tanya jawab ya, begitu ya bu ya. Nah, di saat seperti itu jangan dipendam ibu, ya, jangan dipendam. Selain kita datang ke majelis ilmu, kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pun kita perbaiki sholat kita, ibu. Apa dalilnya? Inna sholat, bukan yang ayat tentang sabar itu loh. Apa? Wasta'inu bis sabri was sholat. Tuh, surat apa itu, Bu? Surat Al-Baqarah. Ya kan? Nah bu, kadang-kadang kan kita nggak sabar tuh, ya, baik ngadepin tetangga yang sibuk manasin mobil. Kadang-kadang pagi udah sibuk manasin mobil aja kerjaan tetangga nih bu. Anteng aja bu, biarkan tetangga manasin mobil, kita manasin sayur bu. Oke bu, setuju ya bu ya? Nggak apa-apa, tetangga ya kali kan bu, ada gitu kan. Ya, saya doakan semua punya mobil lah ya, karena itu kebutuhan. Ya, hidup ini bu bukan kemauan, bukan keinginan, tapi kebutuhan. Maka kalau orang butuh mobil, beli mobil bu. Ya, tapi kalau belum mampu beli mobil bu nggak apa-apa dulu. Tetangga manasin mobil, kita sibuk manasin sayur. Nah, ya jauh lebih tenang. Kenapa? Karena standar kebahagiaan kita ibu, bagaimana kita bersyukur. Ya. Kita akan tahu ini standar kebahagiaan kita, sejauh mana kita bisa bersyukur. Jadi kita tidak boleh membuat standar kebahagiaan kita itu dengan tetangga sebelah. Nggak bisa. Apa ayatnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pandai bersyukur bu, ditambah terus nikmat sama Allah tuh. Ya, kemarin punya mobil, insya Allah ntar lagi nama mobil lagi gitu kan.
Insya Allah, amin. Ya, yang penting bapak-bapak, enggak ada bapak-bapaknya di sini. Nah, pokoknya kalau sudah punya satu bini, kagak boleh nambah satu lagi, Pak. Oh, bahaya ini. Ya, itu ya. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bayangkan kalau hari ini nggak pandai bersyukur, boro-boro bahagia, uring-uringan aja kerjanya tiap hari, tiap saat. Maka cara kita bagaimana supaya kita bahagia itu, karena itu jalan kita nanti menempuh mental kita supaya mental kita terus baik-baik saja. Kelola, manage rasa syukur itu sejauh mana, maka di situ letak nanti kebahagiaan kita. Oh, bukan karena kita lihat tetangga rumah lantai 3, mobil berjajar, enggak. Bukan itu standar kebahagiaan. Standar kebahagiaan bukan di harta. Standar kebahagiaan bukan pada istri yang cantik, suami yang ganteng, tidak. Tapi sejauh mana kita bersyukur punya istri cantik, punya suami ganteng. Iya kan? Artinya di situ rasa syukur kita, ya. Ya, jadi Bu, syukur membuat hidup kita ini terasa cukup, Ibu. Ya. Dari mengeluh itu kita bersyukur. Ada ibu yang sering mengeluh capek, ya. Harus semua dikerjain sendiri, kagak ada ART, ya nggak ada yang bantu. Suami juga sibuk keluar masuk karena dia kerja, Bu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara hukum fikihnya, Bu, semua itu kerjaan suami, Bu. Ya, karena saya fokus di fikih sebenarnya, Bu. Tapi di sini, ya, sesuai dengan materi yang panitia berikan kepada saya, ya, bicara tentang mental seorang ibu rumah tangga. Ya, melalui apa, Bu? Perjalanan spiritual kita, apa yang kita lakukan, ya. Maka tadi di situ ada zikir, ada sholat, ya, bahkan nanti bisa dengan sedekah juga. Ya. Dan tentu seorang ibu yang setiap hari lelah, ya, tidak pernah berhenti dengan pekerjaan, berkutat dengan pikiran, belum lagi kalau ditambah ada permasalahan dengan suami, belum lagi kalau misalnya tinggal dengan mertua, ada lagi masalah dengan mertua, ya. Tapi Bu, katakan kepada diri kita, kita punya Allah, Ibu. Ibu jangan diam di saat beban itu berat kita rasakan, jangan diam, Bu. Tapi jangan sampai ya kalau saya bilang jangan diam terus ibu curhatnya di sosmed, jangan ya, Bu. Enggak gitu maksud saya. Ya. Ibu kalau ada beban yang dirasakan, jangan diam. Tapi bukan berarti nanti di flexing semua ke sosmed, enggak. Maksud saya di sini jangan diam karena kita punya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi serahkan semua kepada Allah, ya. Kalau lelah nggak masalah, Bu, nggak apa, Bu. Nangis juga nggak masalah, Bu. Nangis aja, Bu. Tapi jangan jauh dari Allah, ya. Jangan jauh dari Allah karena kita akan terus menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melenceng sedikit saja, ya, apa yang terjadi, Bu? Mohon maaf, banyak yang stres, Ibu. Ya, bayangkan, Bu, urusan rumah tangga itu nggak ada habis-habisnya, Bu, ya. Kagak ada habis-habisnya itu, Bu, ya. Jadi kita tuh harus kuatkan mental kita sebagai ibu rumah tangga. Apalagi kita punya kewajiban sebagai ibu untuk mendidik anak, sebagai pemimpin nanti, ya. Kita ini kan semua pemimpin, Bu. Ditanya nanti pertanggungjawaban kita oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita pimpin. Sekarang di bawah pimpinan kita ada siapa, Bu? Ada anak kita. Ada pembantu kita di rumah. Itu Allah tanya nanti di akhirat. Ya fulana, ini pembantumu nggak nutup aurat? Itu ditanya loh, Bu. Kita punya karyawan, kita punya pekerja di rumah, ya. Kalau nggak nutup aurat, majikannya jadi ditanya. Kita nih sebagai bosnya ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anak kita. Lah bayangkan itu, banyak sekali yang harus kita pertanggungjawabkan untuk pemimpinan kita. Kalau mental kita nggak baik-baik saja, bagaimana kita bisa menjalankan tugas itu? Maka yang ada, stres. Ya. Tapi Masya Allah, tabarakallah, saya yakin ibu-ibu
yang sekian banyak di sini, saya yakin mentalnya sehat semua. Kenapa? Karena ibu-ibu majelis taklim. Nggak ada ibu majelis taklim itu stres. Ibu majelis taklim itu sehat semua mentalnya. Karena setiap hari ibarat bunga disirammu, bayangkan dari Kamis 1, Kamis 2, Kamis 3, begitu ya. Nah, disiram terus tuh. Entah disiram dengan akidah tauhid, entah disiram dengan ilmu fikih, entah disiram dengan ilmu Al-Quran, entah disiram dengan ilmu hadis. Hari ini bertemu dengan saya kajian umum. Walaupun konsentrasi saya di bidang fikih, lebih mengerucut lagi saya di fikih perbandingan. Ya, jadi nanti ibu-ibu di kertas itu ditulis apapun bentuk pertanyaannya, selama saya bisa jawab saya akan jawab. Tentang apapun. Tentang hukum juga, karena memang saya fokusnya di hukum. Ya. Nah, ada sedikit ya ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit yang sering kita temukan di tengah masyarakat, ya. Bahwa ketika suami istri ini menganggap dirinya paling berkuasa. Ini yang banyak kita temukan, Bu, tapi bukan di sini loh, Bu. Ya, di mana Umi, entah di luar angkasa mungkin. Ya, nggak ada di sini. Karena di sini saya yakin ibu-ibunya patuh taat kepada suami. Tak ada mengeluarkan kata uff dengan suami. Bismillah, insya Allah, mudah-mudahan tebakan saya benar. Ya. Karena kita tahu hukumnya, Bu. Kalau mengangkat suara dengan suami, ya, apa yang terjadi di situ? Segede-gede gaban, Bu, di sini. Istri durhaka. Kebayang gak tuh? Suami capek pulang kantor, ibu disambut, ya. Berkeringat enggak itu suami, Bu? Berkeringat, ambil tisu. Saya kadang-kadang suka nyeleneh dikit. Kalau kagak ada tisu, kadang-kadang lengan baju buat nyelak. Tapi jangan diikutin ya. Ambil tisu ya, Bu, kali-kali suami kagak mau gitu. Suami pulang kantor, kita sambut ibu, diambil tasnya, sayang sehat. Ya, insya Allah bisa ya, Bu ya. Berangkat kantor juga suami seperti itu ya, Bu. Diantar suami sampai depan pintu, diiringi dengan doa, pegang dada suami, Bu. Dada sebelah kiri suaminya. Ya. Nggak biasa Umi, kalau sekarang digituin Umi nanti dipikirnya saya kasih pelet dia Umi. Nggak juga kali, kasih kode aja dulu gitu kan ya. Kasih kode aja dulu, kan biasanya kalau suami berangkat kantor kita peluk tuh. Kadang nih cium kening, cium pipi kiri, pipi kanan. Kita juga cium tangan bolak-balik, kadang-kadang gitu kan. Nah, di saat kita peluk itulah ada doa dari istri mengalir untuk suami di situ, Bu. Ya. Nggak biasa Umi. Kalau memang nggak biasa, biasakan dari sekarang. Tidak ada yang tak bisa kalau kita sudah terbiasa nanti. Pulang kantor suami juga begitu. Kalaupun misalnya nggak pulang kantor, ya pulang dari kerja apalah, terserah ya. Mungkin jadi, mohon maaf, jadi kuli, jadi apa. Itu kan semua pekerjaan halal itu. Suami pulang, jangan direpetin ibu. Papo, pusing suaminya nanti. Suami pulang disambut, Bu. Suami kalau sebelum pulang ke rumah apa yang dia lakukan? Pasti dia WhatsApp. Yang pengantin anyar tuh, kalau yang juga. Kalau pengantin lawas gimana? Woi. Pak, mudah-mudahan sampai suara saya ini kepada bapak-bapak ini dimanapun berada para suami ini. Pak, manggil istri itu, Bu, yang lembut, yang manis, Pak. Istri itu udah capek kerja, Pak. Seharian di rumah, Pak. Ya, jadi manis-manis lah, Pak. Panggil istri itu. Mudah-mudahan sampai lah suara saya ini kemana bapak-bapak itu, ya. Karena di sini nggak ada bapak-bapak. Tapi saya yakin ini, tua masjid ini udah tahu sampai mana lah ini, ya. Begitu juga kita ibu-ibu, ya, jangan gengsi, Bu, sama suami. Ya, itu suami kita loh, Bu. Dia datang atas nama Allah, Bu, menghalalkan kita. Kita hadirkan saksi, kita hadirkan wali, Bu. Dia datang bawa mahar, Bu. Lalu ada ijab dan qabul.
Allah yang menjadi saksi. Nah, ngapain kita malu sama suami? Ya kan? Suami pulang datang, biasanya dia kan WhatsApp dulu tuh, yang entar lagi nyampe rumah. Apa yang ibu lakukan? Mandi ibu. Jangan bau sangit dari dapur nyambut suami pulang kantor. Ya, mandi, bersolek bu, cantik. Jangan ke kondangan aja yang cantiknya bu. Ya, insya Allah bisa ya bu, saya percaya. Ya, insya Allah bisa. Suami pulang kantor, kita sudah cantik, sudah harum. Buka pintu, semriwing suami masuk. Wah, keringat suami, dilap keringatnya. Diambil tasnya, ikutin suami masuk ke mana? Di tempat biasa suaminya kalau pulang kerja itu ke meja makan atau ke ruang tamu atau kemana? Duduk bu di situ sambil dipegang tuh tas suami. Entah itu cangkul kalau pulang dari sawah kan bu, entah itu tas laptop kalau pulang dari kantor. Ya, ibu jangan ngomong dulu, ngelihat dulu tuh wajah suami, apakah wajah stroberi apa wajah kanebo kering nih, iya kan? Kudu dilihat dulu bu, lah roman-romannya ini kanebo kering nih. Kalau kanebo kering mukanya, diam kita bu, pura-pura apa, nyiapin apa. Ibu jangan nanya, bang mau teh apa kopi? Udah tahu muka kanebo kering, ditanya lo pula apa mau kopi apa mau teh. Nah jadi itu teknik bu ya. Siapin aja air putih, bila perlu 3 bu air putih sama teh. Takut pula komplain suami lagi. Apa-apaan sih kamu ini dek, 3 sekaligus disiapin ini. Karena kita nggak berani nanya, bukan nggak berani sebenarnya bu. Cuman kita menjaga karena situasi suami, wajah suami sedang tidak enak saja. Tidak sedang baik-baik saja. Mungkin di kantor kena semprot bosnya, mungkin di jalan tak kena macet segala macam. Buka pintu bukannya senyum manis dari suami, tapi wajah macam jeruk purut dipijak gajah kata Ustaz. Ya kan? Ibu jangan langsung, bang, nah gas habis, galon habis, nah semua. Ibu jangan langsung begitu. Semakinlah puyeng suami itu bu. Ya, ikutin aja suami kalau dia berkeringat, dilap keringatnya bu. Subhanallah, itu ibadah ibu, pahalanya berlipat ganda. Ya, saya tak berani cerita kalau saya tak praktekkan bu. Ya kan? Kagak afdol bu. Sekarang kita nyuruh orang sholat, kita kagak sholat, gimana ceritanya itu? Ya kan? Nah, ikutilah suami duduk di situ. Lama betul lah kulihat suamiku ini ya, mukanya kayak jeruk purut dipijak gajah tadi. Nggak tahan saya. Sayang, mohon maaf, ada masalah ya. Iya ada masalah dik. Tapi bukan dengan adik, masalah kantor. Urut nada langsung saya, alhamdulillah bukan masalah dengan saya. Udah aman dah kita bu. Cuman pandai-pandai kita bu, bagaimana menjadi istri yang menyenangkan suami. Itu juga ibadah bu. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi di awal, rumah tangga ini bu tentang siapa yang mau bertahan, tentang siapa yang mau berjuang, tentang siapa yang mau turunkan ego ibu. Itu rumah tangga. Ya. Kita enggak lagi sekarang bicara cinta apa segala macam. Nih kita bicara siapa yang mau berjuang dalam rumah tangga. Ketika suami marah, apapun, walaupun sebenarnya, wahai para bapak-bapak, walaupun kalian tidak hadir di sini, insya Allah suara saya sampai ke telinga bapak-bapak semua, Pak. Walaupun istrimu layak kau marahi bapak karena kesalahannya, bapak tidak boleh marah kepada istri, Pak. Istrimu layak kau pukul pak, tak boleh kau pukul pak. Ya, walaupun ada bapak-bapak nggak apa-apa, nyampe suaranya sama bapak-bapak nih, ya. Dan istri juga lihat situasi dan kondisi, ya. Ketika ingin curhat, ingin apa, galon habis, tunggu situasinya membaik dulu, gitu ya kira-kira ibu-ibu ya. Insya Allah bisa ya. Nah, karena saya melihat waktu di situ jam 5 lewat 5 menit. Apakah masih saya diberikan waktu atau kita masuk tanya jawab? Saya berharap sekarang ini karena saya paling suka sesi tanya jawab, ibu-ibu. Saya berharap pertanyaannya banyak. Dan tidak usah khawatir. Ya, di dalam pertanyaan itu tidak akan saya sebutkan siapapun yang bertanya karena di situ memang tidak ada nama. Tinggal saya bacakan saja pertanyaan itu. Ya. Insya Allah ya, Bu, kita ini harus betul-betul menjaga kesehatan mental kita, ya, dengan cara tadi jaga amalan, ya,
baik amalan di rumah ya ataupun mungkin amalan infirodi ataupun secara bersama kayak gini, itu dijaga juga amalannya ya di rumah. Baik itu nanti terkait dengan ibadah mahdhah, gairu mahdhahnya juga dijaga semua, terutama dengan yang fardu ya, ditambah lagi dengan sunnah-sunnahnya juga itu diperbanyak, jaga amalan di rumah ya. Buat taklim di rumah, karena memang begitu caranya ya, untuk menjaga kesehatan mental kita sebagai ibu-ibu yang memang super sibuk ya. Mau ibu ini kerja ataupun tidak, tetap seorang ibu itu adalah tugasnya sibuk, tim sibuk ya. Pekerjaan tak ada habis-habisnya, maka mental perlu kita jaga. Lalu zikirnya juga ya, kalau tidak bisa ada wiritan secara khusus yang diijazahkan oleh guru, minimal itu zikir pagi petangnya jangan ditinggal ya, karena itu untuk membantu kita jauh lebih tenang. Apapun permasalahan ibu jangan diam, tapi curhatkan kepada Allah, jangan curhat di sosial media, jangan dipendam ibu ya. Ngomong kepada Allah, Allah yang turunkan masalah, Allah juga yang angkat masalah itu nanti, gak usah khawatir ya. Karena kalau kita sakit, stres, apapun ibu ya, ibu ini jantungnya rumah tangga bu. Kalau ibu kenapa-napa, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga ya. Kita tidak usahlah bicara tentang sakit terkait dengan mental ya, fisik saja bu. Bayangkan ibu kalau demam sedikit saja, apa yang terjadi dalam rumah itu? Semua terbengkalai ibu ya. Maka saya doakan ibu-ibu sehat semua di sini, baik secara fisik maupun secara mentalnya ya, insya Allah ya. Rumah tangga ini bu, ibadah yang terpanjang ibu ya. Kalau sholat itu bu, palingan juga godaan syaitannya itu nggak lama bu, sebentar. Berapa menit? 5, 6 sampai 7 menit sampai 10 menit godaan syaitannya bu ya. Sama puasa juga gitu bu, godaannya dari pagi sampai maghrib. Haji juga gitu bu, sama, paling 14 hari, paling banter, paling cepet. Coba kalau pernikahan ini bu, panjang ibu, godaannya itu berarti panjang juga ya. Maka bagaimana kita bisa menjadi istri yang patuh kepada suami, karena berawal dari kesehatan mental kita juga terjaga dari situ ya. Bu, saya punya sedikit pesan untuk ibu-ibu ya, karena saya tidak tahu apakah ada pertemuan ke depan lagi atau tidak kita ya, karena semua itu ya atas kehendak Allah ya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Saya menikah bu ya, bukan berarti dua pasangan yang sempurna, tidak bu ya. Apalagi saya menikah itu dengan jalan ta'aruf ya. Saya tidak pernah tahu rupa suami itu seperti apa ya, tapi saya tahu yang menjadi kriteria saya sebagai suami ini siapa, karena ketat dari awal, SOP-nya sudah jelas. Itulah kalau ta'aruf ya. Tapi bu, bayangkan kita tidak pernah saling lihat, begitu ijab qabul ankahtuka wa zawajtuka, selesai di situ qabiltu nikah, apa yang terjadi bu? Pasti akan ada dua otak yang harus kita satukan di situ bu, pasti akan sulit. Tapi karena ilmu ibu, semua bisa insya Allah. Lagi-lagi karena ilmu, bukan karena cinta, bukan karena harta ya, bukan karena jabatan. Ini nggak menjamin. Yang menjamin langgengnya rumah tangga kita, yang menjamin sehat mental kita dalam menjalani rumah tangga ini adalah ilmu kita. Bagaimana kita mengaktualisasikan ilmu yang kita sudah dapat itu ke dalam rumah tangga kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak, yang namanya beda pendapat itu bu. Kenapa Umi tidak menggunakan kalimat bertengkar? Enggak. Nabi Muhammad SAW nggak pernah bertengkar dengan istrinya. Saya sendiri tidak pernah bertengkar dengan suami. Tapi beda pendapat selalu ibu. Nah, beda pendapat ini kalau kita tidak topang dengan ilmu, bertengkar juga jadinya. Maka itulah tadi perbedaan pendapat ini, karena tidak ada rumah tangga yang nggak berbeda pendapat. Dua otak yang berbeda yang nggak mau disatuin, jelaslah
pasti nanti akan bercanggah dia. Tapi karena kita punya ilmu, maka perbedaan pendapat itu tidak akan melebar kemana-mana dan tidak menjadi sebuah pertengkaran. Karena ketika suami bilang A, selama itu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Selama itu tidak menyelisih perintah Allah, kita tetap taat kepada suami. Berawal dari situ kesehatan mental kita, Bu. Terakhir, sebelum kita tanya jawab, Bu, kenal Siti Khadijah? Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Kenal dari mana, Bu? Nah, Masya Allah. Kenal dari sejarah, ya, sejarah Islam. Ibu tahu kan bagaimana sabarnya Siti Khadijatul Kubra, bagaimana salihahnya Siti Khadijatul Kubra. Kita nggak ada apa-apanya, Bu, dibanding Siti Khadijah, Ibu. Tapi pernah suatu hari dalam satu riwayat, Ibu, ada wanita Arab datang, Ibu, ditanyalah kepada Siti Khadijatul Kubra. Khadijah, nah gaya-gaya ibu-ibu kan begitu ya. Khadijah, apa sih yang membuat kamu bahagia menikah dengan Rasulullah SAW? Ibu tahu apa jawaban Siti Khadijatul Kubra? Saya tidak pernah memikirkan bagaimana kebahagiaan saya menikah dengan Nabi. Yang saya pikirkan bagaimana saya bisa membuat Nabi bahagia dengan saya. Itu yang saya simpan di tulang rusuk saya sampai detik ini, Bu. Sampai masuk ke liang lahat saya, insya Allah. Ya, kita tidak usah pusing, Ibu, tentang cinta suami kepada kita. Ya, mari pikirkan bagaimana kita cinta dengan suami ini kita buat bahagia suami kita. Itu Siti Khadijatul Kubra loh, Bu. Kita belum ada apa-apanya, tapi konsep dalam rumah tangga Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha tidak pernah pusing dengan bagaimana aku bisa bahagia nih. Beda sama ibu-ibu zaman now. Pokoknya mikir gimana caranya aku bahagia aja sama laki gua nih. Besok gimana caranya aku dibikin happy sama laki. Enggak, Bu, Siti Khadijah tuh enggak gitu, Bu. Karena ketika ditanya oleh wanita Arab saat itu, jawaban daripada Siti Khadijatul Kubra, aku tidak pernah memikirkan kebahagiaanku. Bagaimana aku menikah dengan Nabi? Padahal sudah pasti dia bahagialah, namanya nikah dengan Nabi, siapa enggak bahagia? Ya kan, sama juga, Bu, kita juga gitu. Gak mungkin kita nggak bahagia nikah sama suami. Tapi yang menjadi konsep besarnya, highlightnya di sini, Bu, apa, Bu? Bagaimana kita membuat suami kita bahagia menikah dengan kita, Bu? Itu yang menjadi motivasi besar kita sebagai istri. Percayalah, Bu, kalau sudah seperti itu, Bu, sehat mental kita. Karena kita tidak pernah pusing dengan cinta suami. Nggak mungkin lah suami nggak cinta lah, wong kita diberi nafkah, dijaga terus, lah kelihatan ujung tangan aja sedikit. Suami nggak rela, kelihatan kaki aja nggak pakai kaos kaki aja, suami nggak rela. Itu tanda cinta suami, Bu. Jadi nggak perlu pusing ya, bukan karena suami nggak bilang I love you setiap hari, bukan, Bu. Itu mah anak-anak nggak jelas itu, ya, mengharapkan I love you setiap hari, enggak, Bu. Ya itu kan ABG yang zaman now itu, Bu. Ya, itu tanda cintanya suami kita. Maka yang terpenting, Ibu, adalah bagaimana kita bisa membuat suami kita bahagia menikah dengan kita. Karena itu awal daripada fondasi sehatnya mental kita seterusnya nanti. Ya, karena memang dalam rumah tangga ini cukup banyak permasalahannya, sangat kompleks. Maka kita butuh pelajaran yang sangat penting dalam hal ini. Baik, boleh pertanyaannya? Silakan. Saya bacakan sekaligus saya jawab. Bu, ini kesempatan nih, Bu, untuk bertanya. Jangan ditaruh nama, Bu, nggak usah pakai nama segala macam, cukup saya baca saja pertanyaannya, ya. Ada nggak? Ya. Baik. Ya, pertanyaan pertama ya. Apa pondasi ya rumah tangga biar tetap harmonis dan kokoh? Ya. Ini enggak tahu satu atau dua. Atau cara di bawahnya, cara mencari jalan keluar atau solusi ketika merasa tertekan dalam berumah tangga. Ya, dengan faktor ekonomi atau pola asuh, ya,
untuk menuju sakinah. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Pondasi dalam rumah tangga itu ibu ya, biar tetap harmonis. Satu diantaranya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jangan terfokus kepada dicintai, tapi fokuslah kepada mencintai. Karena ketika kita berfokus kepada dicintai, suatu hari nanti Allah ambil suami kita oleh yang sang pemilik. Apa yang terjadi di situ? Tidak ada yang mencintai saya lagi, tidak ada yang melindungi saya lagi, tidak ada yang bilang sayang lagi sama saya. Itu akan meruntuhkan, nggak kuat kita nanti. Nah, kalau bicara pondasi rumah tangga yang kuat itu adalah bagaimana cara saling memahami satu sama lain. Ya, karena satu tak sempurna, yang satu juga tidak sempurna. Ya, jadi bagaimana supaya bisa saling memahami satu sama lain. Turunkan ego, ya, dan mau berjuang. Saling mengingatkan bagaimana untuk dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus, ya. Dan tentu hal yang paling krusial banget adalah rasa percaya terhadap pasangan. Harus ada itu, saling percaya. Kalau kita bicara terkait pondasi dalam rumah tangga biar harmonis itu tidak cuma satu, ya. Tapi dari keseluruhan itu tentu bermuara kepada keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rumah tangga ini tetap terhubung dengan Allah itu, ya, tetap terhubung, menjaga hubungan baik dengan Allah, ya. Biar bisa menggapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalaupun tidak tiga-tiganya ibu, nggak apa-apa, sakinah aja juga nggak apa-apa bu, ada tenang. Lambat laun nanti bu berjuang lagi, ya, tambah nanti mawaddahnya. Bayangkan kalau tiga-tiganya dapat bu, sudah sakinah, mawaddah, warahmah lagi. Subhanallah, luar biasa. Nah, andai kata ada sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga, ketika merasa tertekan dalam rumah tangga, entah itu karena faktor ekonomi, ya, entah itu karena pola asuh, maksudnya ini pola asuh yang bagaimana, mungkin dalam mengasuh anak, mungkin maksudnya di sini ya, bu. Faktor utama yang paling kalau kita melihat data bu ya, di Badilak itu bu, di kantor urusan agama bu, yang paling banyak itu bu sebab terjadinya perceraian itu bu, permasalahan ekonomi ibu. Ini ujian paling berat untuk ibu rumah tangga, untuk sebuah rumah tangga gitu ya, karena rumah tangga berarti di situ ada istri, ada suami ya bu ya. Itu ujian paling berat bu, masalah ekonomi. Ya, maka sebagai ibu yang memang harus menjaga mentalnya, harus lebih dikuatkan lagi kesabarannya dalam hal ini. Karena tidak semua orang itu berada di atas terus urusan ekonominya. Ya, kadang-kadang nanti di bawah, bu. Suami itu tugasnya memberikan nafkah ibu. Ya. Nah, di dalam hukum terkait dengan nafkah ini ada khilaf ulama terkait dengan besarnya. Tapi yang menjadi kesepakatan para ulama, kewajiban suami memberikan nafkah. Wajib itu. Makanya kalau ada suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, maka itu dihitung sebagai hutang nanti dia yaumil hisab. Ya. Jadi urusan nafkah ini sepakat ulama urusan suami. Tetapi nanti terkait besarnya urusan nafkah ini khilaf ulama. Ya. Khilaf ulama. Ada yang mengatakan sesuai kemampuan suami, perhatikan di sini. Ada yang mengatakan sesuai kemampuan suami, ada yang mengatakan sesuai dengan urf, ya, kebiasaan. Misalnya di Bekasi kalau rumah tangga itu ya 4-5 juta dapur ya cukup, misalnya itu urf namanya, kebiasaan. Tapi yang menjadi kesepakatan besarnya dalam hal ini menurut ulama fuqaha kita, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, adalah sesuai kemampuan suami. Bu, kalau suami punya gaji 10 juta, kalau punya utang belum cicil itu cicil ini, nyisa itu gaji tinggal 2,5 juta, kudu sabar. Karena memang kondisinya seperti itu. Ya,
harus bisa bersabar di situ. Lebih dekat lagi dengan Allah, usaha hidup qanaah, mujahadah, ya. Karena kita sadar bahwa ekonomi ini bukan ekonomi kelas atas. Andai kata seperti itu, walaupun ekonomi kelas atas sekalipun, kalau nanti dalam memanage keuangan itu pun tidak benar, ya habis juga semuanya. Intinya, kalau permasalahan ekonomi ini tidak sama-sama saling memahami, tidak sama-sama betul-betul saling menyadari gitu ya kemampuan, terutama kemampuan suami ya, maka memang banyak rumah tangga itu hancur gara-gara ini. Padahal ya di dalam Islam tidak masuk dalam kategori alasan yang syar'i. Kalau seorang yang menuntut cerai ya, atau seseorang yang menceraikan istrinya hanya karena ekonomi, maka istri ini kalau ada urusan ekonomi yang merasa dia kurang di situ, lalu dia menuntut cerai, maka dia berdosa. Kata ulama, tidak diperkenankan. Karena tidak masuk dalam ruang lingkup alasan yang syar'i di situ. Ya, hanya karena alasan ekonomi. Sekarang banyak kita melihat, Bu, kalau suami tidak mampu memberikan nafkah, ya, apa yang terjadi? Perhatikan dulu, ketidakmampuan suami ini apakah karena sakit? Apakah karena memang sudah mencari pekerjaan tapi belum dapat pekerjaan? Kan itu beda cerita, Bu, dengan suami yang memang tidak mau memberi nafkah istrinya. Maka di sini nanti seorang istri, dia akan berbicara kepada walinya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Apakah dia akan berpisah atau dia akan sabar? Karena dua itu saja, Bu, nanti solusinya. Kalau ekonomi sudah kacau banget, apakah dia berpisah atau dia sabar melanjutkan pernikahan? Ya, tentu kejadian ini ada pada zaman Rasul SAW. Para sahabiah ini mengambil keputusan untuk bersabar. Bagaimana cara bersabar seorang istri? Banyak kita lihat hari ini di tengah masyarakat, istri yang bekerja, Masya Allah, pahala tuh buat bini itu besar pahalanya, karena membantu keadaan suami yang saat ini sedang kolaps, atau suami yang saat ini sedang berusaha cari kerjaan, atau lebih bawah daripada itu, suami yang saat ini sedang sakit. Maka istri yang akan mengambil alih tanggung jawab itu. Ya, maka kalau ditanya fondasi di sini berarti secara keseluruhan fondasi imannya, bagaimana supaya dia tetap kokoh, dia tetap kuat. Bagaimana caranya? Ya, teruslah masuk majelis ilmu, terus bertanya, minta solusi, minta nasihat, ya, perbanyak ibadahnya, sholatnya dikencengin, ya, puasanya dikencengin lagi, zikirnya dikencengin lagi, sedekahnya dikencengin lagi untuk mancing. Ya kan, banyak jalan itu, ya. Kira-kira seperti itu. Allah alam bisawab. Lanjut, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengambil keputusan ketika terjadi perbedaan dalam pola asuh anak? Ini yang banyak terjadi di tengah suasana rumah tangga ya, dalam pola asuh anak ini. Semisal dalam hal memilih pendidikan, ya, pendidikan anak lah ya, terus pertemanan atau pergaulan anak, kriteria dalam menentukan pasangan anak. Berarti ada 3 di sini. Ya, apapun itu, baik dalam menentukan pasangan untuk anak kita atau pendidikan anak kita, ini mau di sekolah basicnya agama atau tidak, atau mungkin terkait dengan pertemanan, circle pertemanan anak kita. Tapi yang kita fokuskan di sini apa? Pola asuh yang berbeda, cara bersimpangan. Padahal yang sebenarnya suami istri itu harus satu suara. Karena kalau anak ini ya, dia akan mendengarkan 2 suara, dia akan bingung. Anak yang mendengarkan 1 suara saja dia bingung, apalagi mendengarkan 2 suara. Gitu. Oh, siap. Nah, jadi tentunya orang tua, ibu dan ayahnya ini harus satu pemahaman dalam mendidik, terutama untuk ibu sebenarnya. Karena ayah ini kan tugasnya cari nafkah, jarang di rumah. Iya kan?
Jadi otomatis dilimpahkan sepenuhnya itu kepada ibu. Seharusnya seorang ayah itu dia lebih bisa melihat celah istrinya ini, bahwa dia punya kemampuan istrinya ini dalam mendidik anaknya. Maka sebagai seorang suami seharusnya ya udah serahkan aja kepada istrinya, seharusnya begitu, karena dia dilihat dari istrinya ini punya kemampuan gitu. Intinya di sini suami istri tidak boleh berubah pandangan, berubah konsep dalam mendidik anak, karena anak nanti akan bingung. Harus satu suara dalam hal ini, ya. Jadi karena pertanyaan sudah habis dan waktu kita juga memang sudah sampai di sini, kita tutup ya dengan doa ya. Bu, kita ini mau berdoa. Buka semua hati kita, salurannya semua harus dibuka. Kalau ada rasa jengkel dengan sesuatu, dengan siapapun, ya, hilangkan rasa jengkel itu, bersihkan hati kita, karena kita akan berdoa. Betul-betul kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada kesel dengan orang tua, ada kesel dengan anak, sejenak bu, dihilangkan dulu, lempengkan hati dulu bu, karena kita akan berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sarafa wa majada wa azama wa karama wa kalimatul haqq. Nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana ولوالدينا ولوشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا واجعلنا فيه من الدين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل الذي تعلمناه في هذا المجلس نفعا لنا في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا، اللهم بارك في أعمارنا وفي أولادنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وفي أرزاقنا وفي جميع أمورنا. اللهم اجعل نساء هذا المجلس من الصالحات، من النساء الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واجعلهن قرة أعين وذريتهن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة وأنفسنا ساكنة وصرف عنا الهم والحزن، واجعل بيوتنا مالئة بالسكينة والرحمة. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah. Jadikanlah majelis ini majelis yang penuh berkah ya Allah. Jadikanlah kami ini termasuk hamba-Mu yang mendengarkan lalu kami taat ya Allah. Dan jadikanlah kami ini golongan orang-orang yang mau tahu dan mau taat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari ini adalah sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia akhirat kami ya Allah. Berkahilah umur kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, pasangan hidup kami ya Allah, keluarga kami ya Allah. Berkahilah rezeki kami ya Allah, dan seluruh urusan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ibu-ibu yang ada di dalam majelis ini ya Allah sebagai wanita yang salehah, wanita yang taat, setaat-taatnya kepadamu ya Allah. Taat kepadamu, taat kepada Rasulnya, taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya dan keluarganya. Ya Allah, jadikan ibu yang di dalam majlis ini ya Allah, yang hadir pada hari ini ya Allah, sebagai penyejuk hati bagi suaminya dan anak-anaknya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami sebagai generasi yang saleh, salehah.
penghafal Al-Quran, pecinta sunnah Nabi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tetapkanlah hati kami di atas agamamu ya Allah. Jadikan hati kami yang tenang, jiwa kami yang damai ya Allah. Jauhkan kami dari kegelisahan ya Allah, dan berbagai bentuk kesedihan ya Allah. Jadikan rumah kami ini rumah yang penuh ketenangan dan kasih sayang ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, satukan hati kami dalam ketaatan ya Allah. Jauhkan kami dari segala godaan syaitan. Akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru bicara yang sudah menyampaikan materi pada sore hari ini. Insyaallah menjadi kekuatan, saya juga menjadi penonton.